Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kemi Kristania Elizabeth Karno dengan nomor NIM 2407 1101 0242. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur penundaan pelaksanaan putusan tun. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan menjelaskan dasar hukum penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau TUN. Nah, dasar hukum penundaan pelaksanaan tata usaha negara atau TUN ini itu terdapat dalam pasal 67 nomor 5 tahun 1986 yang bunyinya itu yang pertama, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat. Nah, yang kedua ini penggugat ini dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan ini tuh keputusan tata usaha negara itu atau bisa dibilang TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan. Nah, yang ketiga, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ini diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Yang keempat ini, permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ini dapat dikabulkan jika A itu apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang B itu tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan TUN ini. Nah, pasal 67 ini juga merujuk pada pasal 67 ini juga, maka dalam keadaan tertentu penggugat ini dapat mengajukan permohonan selama proses pemeriksaan sengketa berjalan. Nah, keputusan TUN ini yang digugat ini dapat ditunda pelaksanaannya. Jadi mengenai penundaan pelaksanaan keputusan TUN ini selama proses pemeriksaan berjalan langsung dimintakan atau dimohonkan terlebih dahulu kepada pengadilan, dan keputusan TUN ini tidak dapat ditunda secara otomatis dengan hanya adanya proses pemeriksaan pengadilan. Nah, kembali lagi di pasal 67 ini ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini juga memberikan hak kepada penggugat kepada penggugat dalam keadaan tertentu diperbolehkan menyimpang dari asas praduga atau rechtmäßig yang terkandung dalam pasal 67 ini ayat 1. Nah, kriteria penundaan pelaksanaan keputusan TUN ini dalam Undang-Undang Nomor 5 itu apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat itu sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara ini atau TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Itu terdapat dalam pasal 67 ayat 4. Nah, kita masuk dalam tata cara pengajuan atau bisa dibilang prosedur penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau TUN. Nah, di pasal 61 ini Pasal 61 ini ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini kan menjelaskan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan juga dapat diputus terlebih dahulu pokok sengketanya. Nah, dengan adanya pokok sengketa dengan kata dapat pasal 67 ayat 3 ini maka dapat ditafsirkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan putusan itu dapat diajukan secara yang pertama itu di dalam atau bersama-sama surat gugatan. Jadi apabila diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka akan memutuskan tentang permohonan itu adalah
Ketua Pengadilan Tun dalam suatu penetapan yang diambil dalam rapat permusyawaratan. Nah, karena itu diajukan bersama-sama dengan surat gugatan apabila gugatannya penggugat harus dianggap dismissed. Nah, yang berikut itu nomor 2, sekalipun sengketanya itu diperiksa baik secara biasa maupun cepat, permohonan penundaan ini dapat diajukan selama proses pemeriksaan yang sengketanya itu berjalan, baik dalam pemeriksaan itu dilakukan dengan acara biasa maupun tidak biasa, maupun acaranya itu cepat. Jadi caranya itu cepat. Jadi melalui cara yang kedua ini berarti terbuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan penundaan dalam surat yang terpisah dengan surat gugatan itu sendiri. Nah, agar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dapat efektif atau baik, nah maka ada metode penyusunan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau TUN. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu memuat motivasi-motivasi dan dalil-dalil penggugat yang substansinya itu menggambarkan yang A itu keputusan itu digugat tersebut nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian bagi si penggugat. Nah, yang B itu keputusan yang digugat itu bersifat melawan hukum. Itu agar dapat memenuhi rumusan ketentuan pasal 53 ayat 2. Yang C itu urgensi dilakukan penundaan pelaksanaan keputusan TUN. Kedua, pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN ini dilakukan jauh sebelum rencana pelaksanaan putusan. Yang ketiga, petitum dari pokok gugatannya itu sebaiknya berbunyi yang A itu memerintah kepada tergugat, yang B itu menyatakan kepada keputusan yang disengketakan tersebut melawan hukum dan batal karenanya. Yang C itu memerintah kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang seadil-adilnya. Yang terakhir itu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja dari saya terkait dari prosedur penundaan keputusan tata usaha negara ini atau TUN. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kimi Karno pamit undur diri. Terima kasih.